Selamat bertemu kembali dalam acara pembelajaran online untuk kelas 7 pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai manajemen ikon yang ketiga. Di dalam manajemen ikon yang ketiga yang akan kita pelajari adalah yang pertama, mengurutkan ikon. Kemudian, pintu taskbar. Kemudian, mengosongkan isi recycle bin. Dan yang terakhir adalah menyembunyikan dan menampilkan desktop icons. Nah, sekarang untuk memahami materi, maka kita akan melihat latihan praktik manajemen icon. Soal pertama, bentuk folder baru dengan format kelas, nomor, nama, LP manajemen icon 3. Contohnya 7K, Juminten, 25, LP manajemen icon 3. Nah, sekarang saya akan bentuk dulu. Saya akan buka icon disk PC. Kemudian saya buka drive D. Kemudian saya klik tombol new folder, ini tombolnya. Lalu kelasnya tadi contohnya 7K, spasi sekali nama Juminten, nomor kelas misalkan 25, spasi lagi LP manajemen icon 3. Lalu saya enterkan. Nah, sekarang sudah terbentuk foldernya. Sekarang saya buka foldernya. Cara membuka foldernya, double klik saja. Maka di dalamnya masih kosong. Yang kedua, buka folder kamu masing-masing. Tadi sudah saya buka. Lalu bentuk folder baru dengan nama gajah. Saya klik tombol new folder, yang ini. Lalu muncul tulisan new folder. Saya tekan backspace. Kemudian saya ketikkan gajah. Yang selanjutnya, folder baru dengan nama badak. Saya klik tombol new folder, lalu saya hapus tulisan backspace, saya tekan backspace. Kemudian saya ketikkan badak. Yang selanjutnya, file baru dengan tipe teks dokumen dan bernama Gorilla. Mouse pointer di tempat kosong di bawah ini, klik kanan, new, lalu tipe filenya adalah teks dokumen. Ini dia teks dokumen. Klikkan dulu. Sekarang saya hapus new text document, tekan backspace. Kemudian nama filenya adalah Gorilla. Ini saya ulangi dulu. Saya hapus dulu ini. Nama filenya Gorilla. Selanjutnya, file baru dengan tipe Microsoft Word dokumen dan bernama kucing. Mouse pointer di tempat kosong, kemudian klik kanan, new, Microsoft Word document. Lalu hapus new Microsoft Word document, tekan backspace, ketikkan kucing. Yang berikutnya, shortcut untuk folder gajah. Mouse pointer di folder gajah di sini. Lalu klik kanan, pilih create shortcut. Maka muncullah shortcut untuk folder gajah dengan nama gajah shortcut. Selanjutnya, shortcut untuk file kucing. Mouse pointer di file kucing, klik kanan, create shortcut. Maka muncullah kucing shortcut. Berikutnya, bentuk copy untuk file Gorilla. Ini file Gorilla, klik kanan, copy. Lalu mouse pointer di bagian bawah di tempat kosong, klik kanan, paste. Maka muncullah Gorilla copy. Yang selanjutnya, ganti nama file Gorilla copy menjadi tikus.
mouse pointer di file Gorilla Copy di sini, klik kanan, rename. Lalu tekan backspace untuk menghapus Gorilla Copy, kemudian ketikkan tikus. Yang berikutnya, ubah tampilan icon dan urutkan icon berdasarkan instruksi guru. Oke. Sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan, untuk mengubah tampilan icon, caranya klik kanan, view. Ini ada pilihannya. Nah, ini ada content. Kemudian tiles. Berikutnya details. Kemudian list. Berikutnya small icons. Berikutnya medium icons. Berikutnya large icons. Berikutnya extra large icons. Inilah bentuk-bentuk tampilan icon. Nah, sekarang saya akan ubah menjadi bentuk details. Nah, di dalam details, di sini ada kolom name, date modified, type, size. Dalam mengurutkan data, mengurutkan icon, ada dua sistem. Ascending dan descending. Ascending dan descending. Ascending adalah urutan naik, yaitu dari kecil ke besar. Secara alfabet dimulai dari A sampai Z. Secara numerik dimulai dari 0 sampai 9. Descending adalah urutan turun, yaitu dari besar ke kecil. Secara alfabet dimulai dari Z sampai A, secara numerik dimulai dari 9 sampai 0. Nah, sekarang kita akan mengurutkan icon dalam keadaan tampilan details. Dalam keadaan tampilan details, di sini ada kolom name, date modified, type, dan size. Di kolom name, di tempat saya, di sini, ini ada tanda, ada panah atas. Ini menyatakan ascending. Kalau saya klik di sini name, maka panahnya berubah jadi panah bawah. Ini disebut sistem descending. Ascending, urutan naik, yaitu dari A sampai Z. Di sini mulai dari B, G, lalu gajah shortcut, gorilla, kucing shortcut, kemudian kucing tikus. Itulah urutan ascendingnya. Kalau descendingnya ini, mulai dari tikus T, kucing, kucing shortcut K, K, gorilla, lalu gajah shortcut, gajah, badak B terakhir. Lalu kalau kita klik date modified, nah sekarang punya saya ini panahnya ke bawah. Kalau panahnya ke bawah berarti urutannya adalah descending. Descending berarti dari besar ke kecil. Dari besar ke kecil, lihat tanggal dan waktunya. Kalau tanggalnya sama, maka lihat waktunya. Nah, ini tanggalnya adalah 28 September 2020. Semuanya tanggalnya sama. Jadi kalau misalkan tanggalnya berbeda, maka tanggal yang paling besar akan berada di urutan paling atas. Lalu semakin lama semakin turun, menuju ke tanggal paling awal. Kalau tanggalnya sama, lihat waktunya. Ini waktunya akan diurutkan dari waktu paling besar menuju ke waktu paling kecil. Lihat di bagian detiknya, di sini di bagian menitnya. Ini muncul. Lalu kalau date modified-nya saya klik, maka sekarang panahnya ke atas. Kalau panahnya ke atas berarti ini adalah urutan ascending dari besar ke kecil. Maka urutan menitnya ini mulai dari menit angka 27 sampai 29. Kemudian kalau kita klik type, maka di sini panahnya menjadi atas. Kalau atas berarti ascending. Kalau ascending urutannya ini mulai dari F, file folder, lalu M, F, M, S, S, T, T. Nah, lalu kalau saya klik type kembali, maka ini urutannya menjadi turun. Urutan turun berarti ini descending. Descending dari besar ke kecil. Folder tetap di paling atas. Lalu lihat di bagian bawahnya. Mulai dari T, 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 S, S, M. Ini ya. Kemudian size. Kalau saya klik, maka ini menjadi
Jadi panahnya yang muncul di slice ini adalah panah ke bawah. Panah ke bawah adalah descending. Kalau descending berarti dari besar ke kecil. Maka lihat angkanya, angka paling besar menuju sampai angka paling kecil. Di paling bawah folder tidak ada angkanya. Lalu kalau saya klik size, maka di sini panahnya menjadi panah ke atas. Ke atas berarti ascending, yaitu dari kecil ke besar, mulai dari yang tak berangka, folder ini di atas, lalu ada 0001. Nah, jadi kalau dalam bentuk detail, dalam keadaan details, maka lihat saja panah atas atau panah bawah. Kalau misalkan diminta, ya, urutkan, misalkan begini, urutkan icon berdasarkan date modified dengan sistem descending. Date modified dengan sistem descending. Klik date modified. Kalau descending panah bawah, maka ini menjadi panah bawah. Kalau diminta urutkan icon berdasarkan name dengan sistem descending. Klik name. Ini kan panahnya masih atas. Diminta descending, harusnya panahnya turun. Klik kembali name, maka panahnya menjadi ke bawah. Inilah yang benar. Urutkan icon berdasarkan name dengan sistem descending. Nah, apabila tampilan ikonnya bukan dalam keadaan detail, sebagai contoh saya ambil bentuk content. Dalam keadaan bukan tampilan detail, tetap bisa diurutkan. Sebagai contoh, saya akan mengurutkan icon berdasarkan size dengan sistem ascending. Berdasarkan size dengan sistem ascending. Caranya gini. Di tempat kosong kita klik kanan, lalu sort by. Tadi diminta berdasarkan size. Ini size dengan sistem ascending. Klik kembali, klik kanan, lalu sort by. Pilih ascending. Seperti ini. Nah, sekarang kalau saya ubah lagi, tampilan ikonnya menjadi bentuk list. Nah, dalam keadaan list juga tetap bisa diurutkan. Sebagai contoh, urutkan ikon berdasarkan nama dengan sistem descending. Klik kanan, pilih sort by, berdasarkan nama, berarti name. Dengan sistemnya descending. Klik kanan, sort by, descending, ini. Nah, jadi dalam bentuk keadaan ikon yang bagaimanapun, dengan tampilan ikon bagaimanapun, kita tetap bisa mengurutkan ikon. Nah, yang selanjutnya, hapus file tikus. Menghapus file tikus, diminta hapus, bukan hapus permanen, hapus biasa. Caranya gini, mouse pointer di file tikus, klik kanan, delete. Maka file tikus sudah terhapus. File tikus ada di recycle bin. Ini recycle bin. Ini file tikusnya. Ini saya closekan recycle bin. Lalu saya buka kembali folder yang ini. Tampilan foldernya. Tampilan window untuk folder yang kita kerjakan ini. Selanjutnya, kosongkan isi recycle bin. Nah, mengosongkan isi recycle bin. Caranya begini. Mouse pointer di icon recycle bin di sini, klik kanan. Pilih empty recycle bin. Are you sure you want to permanently delete this file? Yes kan aja. Kebetulan punya saya cuma satu file. Cuma ada satu icon di dalam. Saya yes kan. Lalu saya buka kembali recycle bin, maka tidak ditemukan lagi filenya. Ini saya closekan. Selanjutnya, sembunyikan dan tampilkan semua ikon yang ada di desktop. Semua ikon yang ada di desktop. Nah, ikon-ikon yang ada di desktop ini namanya adalah desktop icons. Cara menyembunyikan desktop icons, mouse pointer harus di tempat kosong, di sini. Klik kanan, view, show desktop icons. Ini saya klik. Maka ikonnya sudah disembunyikan. Ini bukan hilang, tapi disembunyikan.
Untuk menampilkan kembali desktop icons-nya, mouse pointer kamu di sini, mau di sini juga boleh, di sini juga boleh, terserah. Klik kanan, view, show desktop icons, maka icons-nya muncul kembali. Yang berikutnya, munculkan dan hilangkan salah satu desktop icons di Quick Launch sesuai dengan instruksi guru. Nah, maksudnya begini, kita akan menambahkan icon di Quick Launch. Nah, Quick Launch itu maksudnya tombol aplikasi yang berada di taskbar. Quick Launch yang nempel, kalau yang timbul ini adalah application button. Nah, jadi kita mau tambahkan. Sebagai contoh, saya ambil aplikasi yang ada di komputer saya. NGStar Chinese WP6 yang ini akan saya munculkan di taskbar. Klik kanan seperti ini, lalu pin to taskbar, maka muncullah icon NGStar Chinese WP6 di taskbar. Ini dalam bentuk Quick Launch. Nah, kalau saya buka ini. Jadi kegunaan Quick Launch itu untuk mempercepat membuka aplikasi. Nah, ini saya closekan, saya tidak pakai. Untuk menghapusnya, menghapus icon yang ada di Quick Launch ini, di taskbar ini. Caranya, yang mau saya hapus ini ya, NGStar WP6. Klik kanan, unpin this program from taskbar, yang ini. Maka sudah tidak nampak lagi di taskbar. Jadi kalau misalkan kita mau coba yang lain, caranya gini. Sebagai contoh, saya ambil Windows Movie Maker yang ada di komputer saya. Saya klik kanan, kemudian pin to taskbar. Maka muncullah di taskbar ini. Lalu saya mau hapus ini, Windows Movie Maker yang ada di taskbar. Klik kanan, unpin this program from the taskbar. Jadi seperti inilah caranya. Nah, jadi, untuk materi manajemen icon ketiga pada hari ini sudah selesai. Ada tugas praktek yang harus diselesaikan. Kamu kerjakan baik-baik. Dan ingat kirimkan screenshot-nya di Google Classroom. Sampai jumpa untuk pertemuan daring berikutnya. Selamat belajar, selamat mengulang di rumah. Dan tetap sehat. Terima kasih.